Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas 9. Alhamdulillah kalian semua sudah naik kelas ya, dari kelas 8 ke kelas 9. Dan jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam mata pelajaran prakarya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini Bu Sinta akan memberikan sosialisasi materi dan KKM, pengolahan dan kerajinan semester 1. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Itu kalian harus meraih berapa nanti Bu Sinta berikan gambarannya ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Nah, ada kompetensi dasar, ada materi dan cara penilaian. Yang pertama, ada kompetensi dasar aspek pengolahan, karena kita pertama akan mempelajari tentang pengolahan. Perhatikan 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dari daging, telur, susu, dan perikanan, contohnya ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Nah, kalian nanti akan mempelajari yang pertama itu tentang pengolahan siap saji, bagaimana merancangnya, membuat, menyajikan, dan mengemasi. Nah, yang 3.2 itu kalian menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan. Contohnya apa tadi? Daging, telur, susu. Dan perikanan, yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Nah, produk pangan setengah jadi itu misalnya daging, dibuat daging sapi itu dendeng. Dendeng itu terus ada surimi dari ikan atau daging dibekukan. Nah, seperti itu. Ada produk setengah jadi seperti membuat sosis. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, yang 4.1 itu kalian nanti mempelajari cara mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Nah, kalau yang 4.1 itu berhubungan dengan 3.1 tadi, yaitu kalian mengolah bahan pangan seperti misalnya ikan itu dibuat sup ikan, terus cumi-cumi dibuat cumi-cumi lombok hijau, dioseng-oseng seperti itu. Itu makanan yang siap saji ya. Lalu dilakukannya pengemasan seperti itu. 4.2 itu kalian berhubungan dengan 3.2, yaitu kalian membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan, contohnya daging, telur, susu, dan perikanan. Seperti ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat, serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Nah, itu aspek pengolahan dulu ya. Sekarang adalah kompetensi dasar aspek kerajinan. Perhatikan ya, 3.1. Kalian memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu. Misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. Itu 3.1. Yang 3.2 adalah menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif. Seperti itu. 4.1 kalian memilih jenis bahan
dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok. Bambu atau rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Kalian nanti 4.1 itu diperkenankan untuk memilih jenis atau teknik pengolahan bahan kayu di lingkungan kalian. Nah, 4.2 kalian merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, sekarang masuk ke materi. Nah, nanti kalian mempelajari pengertian aspek pengolahan dan aspek kerajinan, serta mempelajari jenis pengolahan, siap saji, dan setengah jadi. Serta setelah itu lanjut ke aspek kerajinan. Nah, setelah itu kalian mempelajari manfaatnya. Manfaat pengolahan itu nanti kalian akan banyak diberikan materi tentang manfaat, misalnya pengolahan, manfaat dari mengkonsumsi ikan, itu apa saja, daging, dan lain-lain. Setelah itu, manfaat dalam pembuatan kerajinan, itu apa saja, serta metode atau teknik pembuatan pengolahan. Tekniknya dulu juga pernah dipelajari di kelas 8. Ada teknik merebus, menumis, menggoreng, memanggang. Ditambah lagi nanti ada metode pengeringan, seperti itu. Nah, setelah itu ada metode fermentasi. Itu apa? Nanti akan dipelajari. Itu aspek pengolahan. Nah, aspek kerajinan nanti ada teknik mengukir, seperti itu, ada teknik menganyam. Nah, itu kita akan mempelajari pada aspek pengolahan dan kerajinan. Setelah itu ada tahapan pembuatan. Bagaimana tahapannya? Itu akan dipelajari dari perencanaan, pembuatan, terus ada menyajikan atau pengemasan, itu dan dilanjut evaluasi. Nah, menyajikan atau pengemasan itu nanti kita pelajari tentang pengemasan tradisional dan pengemasan modern. Itu. Nah, setelah itu ada presentasi laporan dan membuat laporan. Nah, itu ya, membuat laporan dulu baru presentasi laporan. Nah, ini kebalik ya anak-anak, tapi kalian paling tidak memahami seperti itu ya. Kita lanjut ke cara penilaian. Cara penilaian itu penilaian pengetahuan kompetensi dasar 3.1 dan 3.2. Ditambah ada penilaian keterampilan 4.1 dan 4.2. Ini aspek pengolahan dan kerajinan. Nah, nanti aspek pengolahan 3.1 dan 3.2. Dan ulangan harian yaitu ya, ada ulangan harian kerajinan 3.1 dan 3.2. Nah, ditambah ada praktek atau keterampilan pada aspek pengolahan dan kerajinan itu meliputi 4.1 dan 4.2. Ditambah ada PTS dan PAS. KKM yang kalian harus dapatkan itu harus 75. Jika di bawah KKM, kalian akan mengulang atau remedial. Ya, KKM kalau bisa ya jangan pas 75 ya anak-anak ya, lebihkan dari KKM. Itu akan sangat bagus sekali. Nah, ini kalian harus meraih ini ya, nilai KKM 75. Seperti itu. Dan semangat belajar. Nah, sosialisasi ini yang dapat Bu Sinta berikan.
Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.